bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Jaga kami, jaga kesehatan kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan selalu menyertai kami dimanapun berada. Termuliakan Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, baik. Kita masih di tema A yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Perhatikan. Buka halaman 33. Halaman 33 itu adalah pembelajaran keempat. Ya. Nah, ini paragraf dan ide pokok tidak usah dibuat, ya. Oke. Terus langsung ke halaman 35. 35 ini jawablah pertanyaan mengenai ciri-ciri fauna pada kolom di bawah ini. Oke. Yang pertama itu adalah fauna asitiasis, yang kedua itu fauna peralihan, terus yang ketiga itu fauna australis. Nah, yang pertama di sini ada persebaran atau contoh dari faunanya. Nah, yang persebaran dari fauna asialis ini itu adalah di Jawa, Bali ataupun Kalimantan. Nah, contoh faunanya itu adalah harimau, gajah, dan tapir. Nah, oke, selanjutnya juga yang kedua itu fauna peralihan. Nah, di fauna peralihan ini yang tersebar itu adalah Sulawesi, Maluku, terus Nusa Tenggara. Terus selanjutnya lagi contoh faunanya itu adalah komodo, terus anoa, terus kukus atau beruang, terus selanjutnya itu adalah babi atau rusa. Oke, yang ketiga itu fauna australis. Nah, dia penyebarannya itu adalah di Papua, Halmahera atau Kepulauan Aru. Nah, itu adalah penyebarannya. Selanjutnya juga contoh faunanya itu beruang, biawak, kadal atau kanguru. Tulis di situ ya. Nah, kembali lagi ke penilaian sikap. Penilaian sikap ini berikan tanda centang pada keterangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berikan tanda silang pada keterangan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kamu tinggal buat, kalau memang dia nilai Pancasila, kamu buat benar. Tetapi kalau dia tidak bernilai Pancasila, kamu hanya buat silang. Oke. Yang pertama itu ada perilaku, terus yang kedua itu adalah kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama berbagi kepada orang yang membutuhkan. Apakah ini adalah sila Pancasila atau tidak? Kamu buat ya, berarti ini adalah sila Pancasila, kamu centang. Terus yang kedua itu adalah rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kamu buat ini adalah sikap Pancasila atau tidak? Kalau dia bersifat sila Pancasila, kamu buat centang. Terus yang ketiga itu memburu hewan langka untuk dijual belikan. Nah, itu bersikap nilai Pancasila atau tidak? Tidak, berarti buat sila. Oke. Nah, membuang sampah di sungai itu tidak, jadi tidak. Oke. Selanjutnya juga Ibu jelasin dulu ini organ gerak dan hewan. Nah, sendi itu adalah penghubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, kalau kamu mempunyai buku seperti ini, kita sama-sama belajar sains. Nah, desain ini ada ini, ya, kalau punya buku. Tapi kalau nggak punya buku, nggak apa-apa. Oke. Sendi itu adalah
antar penghubung tulang yang lain dengan tulang yang satu. Nah, sendi kita ini bukan hanya satu, tetapi banyak. Ada penghubung. Contoh, sendi tangan dengan sendi di pergelangan ini ada penghubungnya yang bisa diputar-putar. Nah, perhatikan, dikelompokkan menjadi sendi mati atau sendi kaku. Nah, sendi ini bisa berhubungan, ada sendi mati atau sendi kaku. Perhatikan, dan sendi gerak. Nah, berarti sendi ini bisa bergerak. Contoh, kita bisa putar, kita bisa kayak gini, dia ada bergerak. Oke. Sendi mati adalah sendi yang berhubungan antar tulang yang tidak kemungkinan terjadi pergerakan. Terus seperti paha. Nah, antar hubung tulang dengan tengkorak itu adalah salah satu contoh sendi gerak atau sendi mati atau sendi kaku. Nah, contohnya ini sendi paha ini dengan tengkorak ini tidak bisa bergerak atau kaku. Ya, kaku. Perhatikan, kalau kamu kram, paha kita ini tidak bisa digeser. Karena apa? Dia kaku atau kram. Oke. Sendi kaku adalah perhubungan antar tulang yang hanya kemungkinan terjadi sedikit pergerakan. Nah, tulang kita ini adalah sedikit bergerak, tidak terlalu aktif. Nah, yang aktif itu adalah tangan, kaki, kepala, atau leher. Nah, dia aktif bergerak. Tetapi sendi kaku ini tidak, dia hanya sedikit bergerak. Ada bergerak kalau dia digerakkan sedikit, tidak terlalu banyak. Itu adalah sendi kaku. Terus selanjutnya juga, seperti pada perhubungan antar tulang belakang, sendi gerak adalah berhubungan antar tulang belakang yang memungkinkan terjadi bermacam-macam gerak. Nah, gerak ini banyak bermacam-macam. Ada gerak ke samping, ada gerak ke kanan, ada gerak ke belakang, ada gerak ke depan. Itu adalah macam-macam dari sendi atau gerak-gerak manusia atau tulang dalam badan kita. Terus selanjutnya juga, sendi peluru dapat bergerak bebas atau ke segala arah. Itu adalah sendi peluru, terserah mau bergerak ke semua tempat. Jadi bebas dia mau bergerak, itu adalah disebut dengan sendi peluru. Oke, selanjutnya juga, contoh dari sendi peluru ini adalah ruas tulang leher yang paling atas. Terus sendi pada bahu yang berhubungan dengan tulang lengan atas dan tulang lengan bahu. Seperti sendi yang berhubungan antara tulang paha dan tulang pinggul. Nah, kamu mempunyai tulang pinggul ya. Itu adalah sendi peluru. Terus selanjutnya juga sendi putar. Nah, sendi putar itu gerakan rotasi pada satu polos. Nah, gerakannya ini adalah satu dan tidak bermacam-macam gerakan, hanya cukup satu. Nah, terus selanjutnya di sini sendi atau sendi putar itu rotasinya pada satu polos. Terus yang selanjutnya juga sendi pelana atau sendi sela dapat bergerak kedua arah. Nah, sedangkan di sini adalah sendi putar itu hanya satu gerak. Sedangkan di sendi pelana itu ada dua gerak. Dia mempunyai dua gerak. Itu adalah perbedaan sendi pelana, sendi sela dengan sendi putar. Itu ada berbeda-beda atau satu atau dua. Oke. Sendi engsel. Sendi engsel ini adalah gerakan satu arah atau gerak engsel pintu. Contohnya itu adalah dari pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Nah, ini atau ini. Kaki kita kan ada pergelangan, itu adalah sendi engsel yang bisa kita putar begini. Kita bisa gerakkan. Nah, itu ya.
Oke. Sendi geser. Sendi geser itu adalah kedua ujung tulang agak rata sehingga menimbulkan gerak geser yang tidak berporos. Terus contohnya itu sendi antar tulang, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tadi kan otot, sekarang pergelangan tangan dan kaki. Nah, ini adalah tentang sendi. Terus selanjutnya juga di halaman 36 ini pembelajaran kelima. Di situ juga ada dijelaskan, coba buka bukunya itu. Ada otot polos dan ada otot lurik. Terus ada otot jantung. Nah, terus selanjutnya juga, oke. Dijelaskan di sini adalah otot itu adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, otot kita ini di dalam badan kita itu alat gerak aktif. Kalau di dalam otot kita ini tidak aktif, berarti dia tidak bisa bergerak atau mati sebelah atau mati seluruh badan. Nah, dia kalau mati seluruh badan ini, kita tidak bisa menggerakkan badan dan hanya bantuan dari orang lain. Itu adalah di dalam otot kita. Makanya harus bergerak. Oke, perhatikan. Otot polos. Otot polos itu dikenal sebagai otot tidak sadar karena ketidakkemampuan kita untuk mengontrol gerakan. Nah, otot tidak sadar ini katanya otot yang tidak bisa kita kontrol oleh diri kita sendiri. Nah, di dalam badan kita ini, contoh, kita memukul sesuatu, dia langsung spontan. Nah, itu adalah otot yang tidak kita sadari, langsung memukul seseorang atau langsung mengambil. Itu adalah otot yang kita tidak sadari. Terus otot lurik. Otot lurik ini rangka memiliki dua fungsi. Yang utama itu adalah menggerakkan rangka kita. Rangka kadang-kadang disebut dengan mengontrol atau rangsangan dari saraf. Nah, otot lurik ini yang berhubungan dengan saraf. Berarti otot ini sangat berpengaruh dalam tubuh kita atau saraf kita. Contoh, kalau otot lurik ini tidak berfungsi, berarti ke saraf kita itu tidak bisa menyambung. Karena apa? Di dalam saraf otak kita atau saraf dalam tubuh kita ini saling berhubungan. Saraf yang satu, saraf yang dua, saraf yang tiga, dan seterusnya itu saling berkaitan. Nah, makanya kamu harus menjaga badan kamu. Contoh, kamu bersepeda, tiba-tiba kamu kencang, nah terjatuh, bisa terbentur kepala. Kepala ini sangat berbahaya. Sedikit aja dia jatuh, kita bisa pusing karena saraf kita itu saling berhubungan dengan saraf yang lain. Oke? Selanjutnya juga otot jantung. Otot jantung itu ditemukan di dalam jantung. Oh, ternyata di dalam jantung kita ini ada otot. Ya, oke, lanjut. Seperti otot polos berirama. Nah, di dalam jantung kita ini katanya ada otot polos berirama. Terus dipengaruhi oleh aktivitas saraf. Nah, dan hormon. Nah, katanya di dalam otot jantung kita ini dipengaruhi oleh otot saraf dan adanya hormon. Berarti saraf dan hormon itu saling berhubungan rupanya ya. Terus ditemukan hanya pada dinding jantung. Nah, otot polos ini atau otot jantung ini adanya di dalam jantung, tidak ada di dalam otot-otot yang lain.
Nah, hormon yang di dalam jantung kita itu hanya berfungsi di dalam jantung, bukan di seluruh tubuh. Berarti dia hanya berfungsi di bagian jantung. Ya, kamu perhatikan di buku ini juga. Nah, selanjutnya juga ada di halaman 38. 38 itu berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Temukan di mana otot polos itu berada, terus di mana otot lurik itu berada, terus otot jantung itu di mana. Salah satu contoh, otot polos itu adalah di dinding organ internal manusia. Terus yang kedua itu adalah otot lurik itu menempel pada rangka melalui tubuh. Perhatikan ya, di dalam buku ini di halaman 37 atau 38. Ya. Nah, terus selanjutnya juga masih tetap di halaman 38 itu, gambarkan 3 jenis otot yang telah kalian pelajari pada kertas folio, kemudian kumpul hasilnya dan mendapatkan nilai. Nah, ibu minta di sini adalah menggambarkan 3. Kamu gambar tidak usah di buku folio, tetapi di buku catatan kamu saja ya. Catatan di buku catatan. Di sini adalah otot polos dan otot lurik, terus dan otot jantung. Kamu gambar ya sesuai dengan perintah yang ada di buku. Oke? Nah, kalau kurang ngerti masalah gambar ini, kamu tanya sama ibu mana yang digambar ya. Jangan langsung dibuat tetapi salah. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Kalau kurang jelas atau kurang ngerti bisa bertanya, tetapi pahami dulu, baca dulu pertanyaannya, baru bertanya ke gurunya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati anak didik kami, berkati juga orang tua kami, dan berkati juga orang tua dari murid-murid kami Tuhan. Jaga kami, Kau selalu melimpahkan kuasa-Mu kepada kami. Termuliakan Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.